Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Arduino dan elektronika dasar lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya gerbang logika ya. Nah, apa itu gerbang logika? Jadi, gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang cara kerja rangkaiannya menggunakan prinsip aljabar boolean. Jadi di komputer tuh hanya mengenal angka 1 dengan 0 teman-teman. Nah, dengan menggunakan itu kita bisa membuat berbagai macam variabel kemungkinan gitu ya dengan 1 dan 0. Nah, fungsi gerbang logika itu sebagai penentu dari apa yang kita ingin buat gitu ya. Jadi apa yang kita ingin capai dari gerbang logika tersebut. Nah, di sini kita akan bahas langsung untuk materinya ya. Nah, oke, di sini untuk prakteknya nanti kita menggunakan Arduino 2 buah LED ya dengan 2 buah push button dan 2 buah resistor ya. Mungkin kalau LED teman-teman itu nggak bisa 5 volt ya. Nah, ini pakai 220 ohm ya. Nah, di sini ada kertas buat catatan nanti ya, kita belajar sambil menulis. Teman-teman juga bisa mencatatnya nanti ya. Nah, kemudian ada beberapa kabel jumper nanti yang perlu dipersiapkan ya untuk menghubungkan Arduino dengan push button, LED dan lain-lain gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu ya, gerbang logika tadi udah pengertiannya di awal ya. Jadi gerbang logika itu bekerja berdasarkan prinsip aljabar boolean ya. Jadi gerbang logika itu mempunyai prinsip boolean. Ini O-nya 2 nih, boolean ya. Nah, dengan cara kerja mengenal angka 1 dan 0. Nah, seperti ini. Untuk gerbang logika sendiri banyak jenis dan macamnya ya. Ada gerbang logika N ya. N. Terus ada gerbang logika OR. Lalu ada gerbang logika NOT. Lalu ada gerbang logika NAND. Lalu ada gerbang logika NOR. Nah, sebenarnya kita akan mempelajari 4 ini aja ya, 4 gerbang logika aja. Maksudnya 5 nih ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang lain itu ada lagi sih ya sebenarnya. Ada yang namanya XOR ya, XOR, dan satu lagi XNOR. Nah, seperti ini. Nah, ini 2 nggak akan kita pelajari ya. Kita akan mempelajari yang 5 ini. Nah, untuk rumusnya sendiri ya, gerbang logika ini mempunyai rumus ya. Nanti ketika kita tahu rumusnya, kita tahu tabel ininya, tabel kebenarannya ya, namanya tabel kebenaran. Nah, nanti berfungsi untuk patokan gitu ya. Nah, untuk rumusnya N sendiri, misal kita asumsikan Z itu sebagai output. Nah, Z sama dengan, nah, gerbang N memiliki 2 input, bahkan kadang lebih, ada 3 ya, ada 4 kadang. Nah, tergantung IC-nya gitu ya. Jadi ada IC gerbang logika namanya. Jadi dia ada, nanti kita cari IC-nya lah di Google ya. Nah, untuk rumusnya sendiri dia Z misal sebagai output. Nah, itu Z sama dengan A dikali B. Nah, ini untuk rumus gerbang N. Nah, untuk rumus gerbang OR itu Z sama dengan A ditambah B. Nah, terus untuk gerbang NOT dia hanya memiliki 1 input dan 1 output gitu ya. Nah,
Kalau ini langsung aja Z sama dengan itu A inverse. Jadi kebalikan dari inputnya. Misal inputnya 1, nah dibalik jadi 0 gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk NAND itu rumusnya Z sama dengan itu dia A dikali B inverse ya. Jadi dikebalikan. Jadi kalau N A kali B, nah dia di inverse A dikali B inverse. Jadi kebalikan dari gerbang N gitu ya. Nah kemudian untuk NOR itu kebalikan dari gerbang OR ya. Ini N ini melambangkan NOT ya di depannya. Nah jadi seperti itu, ada inverse-nya di atas. Nah itu rumusnya Z sama dengan A ditambah B inverse. Nah untuk ini nggak kita bahas ya, untuk XOR dan XNOR ya. Jadi nanti kita akan mempelajari 5 ini. Nah sebelum kita masuk ke praktik pada Arduino, di sini kita bisa buka situs Walkwi dulu, karena dia menyediakan gerbang logika gitu ya. Karena saya nggak punya IC gerbang logika, jadi kita pakai simulasi aja di Walkwi gitu ya. Nah sini kita buka. Nah di sini kalian buka aja namanya Walkwi ya, Walkwi. Nah udah kebuka, kita cari yang ini aja nih, Arduino Nano misal ya, kita pakai Arduino Nano. Nah di sini kita nggak pakai dulu Arduino Nanonya, kita ingin belajar gerbang logika ya. Nah kita sini pakai yang gerbang logika nih, logic. Nah di sini saya akan praktekkan bagaimana gerbang logika itu bekerja gitu ya, supaya memberi gambaran pada teman-teman. Nah nanti yang nanya fungsinya apa, nanti kita praktek di Arduino ya, karena fungsinya itu sebagai logic ya, krusial di Arduino. Jadi kita harus mempelajari logic, bagaimana logic itu bekerja. Kalau kita nggak paham bagaimana logic itu bekerja, nantinya kita kebingungan teman-teman bikin program. Nah ini gerbang N namanya, simbolnya seperti ini. Terus ini gerbang OR namanya. Nah simbolnya seperti ini. Nah kemudian ini gerbang NOT. Nah ini gerbang NOT. Nah simbolnya seperti ini. Terus ini gerbang NAND. Sama seperti N ya, tapi ada ininya buletan di ininya ya, ini di ujungnya, sama seperti inverse ini ada buletan nih. Nah di NAND itu N tapi ada buletannya di depan. Nah seperti itu. Kemudian untuk OR NOR ya, maksudnya NOR ya, NOR. Oh di sini nggak ada NOR, adanya XOR ya. XOR kita nggak pakai sih ya, XOR ya, harusnya ada NOR. Nah nggak ada NOR. Mungkin nggak usah kita pakai ya yang NOR ya, karena nggak ada. Nah kita pakai yang ini aja, 4 nih ya. Ada N, NOR, NOT, dan juga NAND ya. Nah, kita pertama buat rangkaiannya dulu ya. Ini kita akan pakai VCC 5 volt ya. VCC, cari aja VCC. Nah kemudian sini kita cari ground ya. Nah sini ya. Nah kemudian kita cari button. Ini saya nggak pakai yang push button ya, ntar buat praktik susah nih. Saya pakai yang ini aja, slide ya, jadi ntar memilih switchnya. Nah oke, di sini nah, ada 2 ya, karena inputnya ada 2. Kita pakai 2. Nah seperti ini. Oke, ini kita singkirin dulu ya, biar kita akan ganti-gantian. Nah kita hubungkan ini switch tengah
ke input A ya. Kemudian switch yang kedua yang tengah kita hubungkan ke input B. Nah, kemudian salah satunya kita hubungkan ke positif ya. Nah, kemudian salah satunya kita hubungkan ke positif juga yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian satunya kita hubungkan ke negatif. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ya. Nah, kalau ke kanan ini artinya dia milih ke positif gitu ya. Nah, seperti itu. Ini slide-nya ke kanan ya. Nah, ini juga ke kanan ke positif. Kalau slide-nya ke kiri ya maksudnya. Kalau slide-nya ke kiri, nah dia milih ke positif ya. Nah, kalau slide-nya ke kanan, dia milih ke negatif. Oke, untuk outputnya, untuk mengetahui kita pakai LED aja. Nah, LED di sini kita plus LED. Nah, ini kaki positif nih ya, anoda dan katoda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang elektronika dasar ya. Nah, komponen-komponen elektronika dasar. Nah, untuk LED ini mempunyai dua kaki, anoda dan katoda. Anoda itu diberi tegangan positif, katoda itu diberi tegangan negatif. Ini saya nggak pakai resistor karena simulasi aja. Oke, nah begini. Nah, ini kita kasih ground lagi di atasnya untuk mengetahui menyala atau tidaknya LED tersebut. Ground. Oke. Nah, kita hubungkan out dari gerbang logika kepada LED. Nah, kemudian katodanya ke ground. Nah, seperti ini. Jadi gerbang N itu kan rumusnya A dikali B ya. Jadi kalau inputnya keduanya true atau bernilai benar, maka dia baru menyalakan LED ini gitu ya. Artinya nilainya juga benar. Nah, kalau misalnya enggak, itu dia akan mati. Nah, seperti ini tabel gerbang logikanya. Nah, nih. Nah, seperti ini ya. N. Nah, jadi kalau gerbangnya keduanya 0, maka outputnya akan 0. Kalau maksudnya kita pakai rumus yang tadi ya. Misalnya begini. Nah, saya ini dulu. Oke. Nah. Nah, tadi itu rumusnya dia itu untuk gerbang logika ini ya, gerbang logika N itu rumusnya Z sama dengan A ya dikali B. Sorry. A dikali B, ini kalinya begini aja. A kali B. Nah, jadi kalau misalnya inputnya 0 dikali 0 yang B juga, nah dia akan hasilnya kan sama dengan 0. Nah, terus kalau inputnya 1, terus input A nya 1, input B nya 0, dia hasilnya tetap 0 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya input A nya 1, terus input B nya 1, input B nya 1. Nah, itu dia kan hasilnya 1 ya. 1 kali 1 itu 1. Nah, seperti itu. Ini untuk tabel dari gerbang N ya. Nah, sekarang kita masuk ke sininya ya. Nah, kita akan praktek langsung, kita play di sini untuk simulasinya. Nah, dia langsung nyala karena keduanya mendapat PCC ya. Nah, bernilai PCC. Nah, dia saat kalau kita anggap itu PCC itu nilainya 1 ya, dan ground atau negatif itu nilainya 0. Nah, karena dapat 1 dua-duanya inputnya, maka outputnya bernilai 1 yang mengalirkan tegangan positif ke kaki anoda
dan negatifnya ke ground gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ubah salah satunya sini, misal yang input A kita kasih 0 gitu ya, atau ground. Nah, dia akan mati gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini juga kita ubah, nah dia akan mati juga. Nah, kalau ini kita ubah jadi positif, nah dia tetap mati ya, karena tadi prinsip gerbang logikanya, gerbang N baru nyala kalau inputnya 1 dan 1 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ini geser, nah dia nyala lagi. Nah, seperti itu untuk gerbang N ya. Untuk outputnya jadi bernilai 1 jika kedua inputnya 1 gitu ya. Nah, terus kita ubah, misal kita pakai gerbang NOR di sini. Maksudnya OR ya, OR di sini. Nah, kita ubah sini, kita rangkai. Nah, ini ke input A ya. Terus yang satu lagi ke input B. Oke, outputnya ke LED tetap. Nah, kita lihat perubahannya. Sebelum kita play, kita lihat ke gerbang ke tabel logikanya ya. Nah, sini tadi rumus untuk OR itu dia Z atau output sama dengan A ditambah B. Ya, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya input A-nya 0, terus input B-nya 0, itu kan outputnya jadinya tetap 0 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya input A-nya 1 ya. Input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka dia akan bernilai 1 ya, karena ditambah. Kalau tadi N itu dikali, ini ditambah. Nah, terus kalau input A-nya 1 dan input B-nya 1, itu dia akan bernilai 1 ya. Nah, 1 tambah 1, 1. Kalau di gerbang logika begitu ya. 1 ditambah 1 bukan 2, tapi tetap 1. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari gerbang OR ya. Nah, sama tuh. 0, 0 jadinya 0. 1 tambah 0 jadinya 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1. Nah, oke. Seperti itu. Sekarang kita lihat secara real nyatanya di simulasi. Nah, di sini kita akan play. Nah, dia langsung nyala tuh ya, karena dua-duanya slide-nya ke kiri nih, yang artinya dapat tegangan positif dua-duanya. Nah, sekarang kita geser salah satu. Nah, dia tetap nyala tuh ya. Nah, kita geser lagi satu lagi ke ground atau ke 0 gitu ya. Nah, dia mati tuh. Kalau dua-duanya ke 0, dia mati ya. Nah, kalau salah satu kakinya ada yang bernilai 1 atau positif, nah dia akan nyala. Berbeda ya tadi dari gerbang N. Kalau N harus dua-duanya dapat tegangan PCC. Kalau OR itu salah satu udah dapat tegangan PCC atau bernilai 1. Nah, itu dia menyala. Jadi kalau keduanya bernilai 1 juga dia menyala. Nah, seperti itu. Nah, kalau dua-duanya 0 baru dia mati. Nah, seperti itu untuk gerbang OR ya. OR seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke gerbang NOT. Oke, kita geser dulu. Nah, gerbang NOT itu hanya memiliki satu input sini dan satu output ya. Dia hanya berfungsi sebagai pembalik atau pembalik nilai gitu ya. Nah, sini kita akan rangkai aja. Nah, langsung ke sini ya. Agak ke atasan. Nah, oke, kita ini ke input. Nah, outputnya ke LED. Nah, terus kita play. Nah, dia karena bernilai negatif nih ya. Nah, sebagai pembalik dia jadi bernilai positif, atau kalau dari 0 dia bernilai 1. Karena di gerbang logikanya, nah dia hanya seperti ini. Tadi kan rumusnya untuk gerbang logika NOT Z ya sama dengan ya dia A inverse ya. A inverse. Jadi kebalikannya.
misal A-nya 1, nah di inverse dia jadi 0. Nah kalau misalnya A-nya 0, dia di inverse jadinya 1. Nah seperti itu ya. Oke. Nah secara praktiknya, nah dia seperti ini, dia ke ground dibalik ya, jadi bernilai positif. Kalau dia ke positif, nah dia akan bernilai negatif atau bernilai 0 untuk outputnya ya. Nah seperti itu ya untuk gerbang NOT. Nah selanjutnya kita ke gerbang NAND ya, NAND. Oke. Nah kita hapus. Nah ke gerbang NAND. Oke, kita rangkai sama seperti tadi. Input 1 ke switch 1. Nah, input 2 ke switch 2. Kemudian output tetap ada LED. Nah, oke, di sini seperti ini. Nah, kita play. Nah, dia kebalikannya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu untuk tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenaran untuk NAND seperti ini ya. Nah tadi rumusnya itu dia Z ya sama dengan A dikali B inverse. Nah jadi misalnya kalau misalnya input A nya 1 ya, input A nya 0 dan input B nya 0, 0. Nah di inverse, nah sama dengan 0 kali 0, 0. Nah di inverse dia jadi 1. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya input A nya 1 dan input B nya 0 di inverse, maka dia akan bernilai 1 kali 0, 0. Di inverse akan jadi 1. Nah terus kalau misalnya inputnya A nya 1 dan B nya 1, nah dia akan A1 B1 di inverse. Nah dia akan 1 kali 1 ya. Nah inverse maka dia akan menjadi 0. Nah seperti itu. Ini untuk tabel logikanya tuh sama ya. Nah seperti itu ya. Nah terus kita lihat secara realnya. Nah kita play. Nah tuh nih dia yang satu ke positif ya, yang satu ke negatif. Nah tadi seperti di gerbang logikanya, dia kalau salah satu inputnya 1 ya, maka dia akan bernilai 1 ya, seperti itu. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah sama seperti gerbang OR tapi dia kebalikannya. Nah itu tuh. Jadi di 0 dia yang 00 jadi 1 gitu ya. Nah dibalik. Nah terus kalau misalnya kita dua-duanya kita kesatuin, maka dia akan bernilai 0. Jadi kebalikan dari gerbang N tadi ya yang udah kita coba. Kalau N, kalau 1 baru nyala. Nah kalau NAND itu kalau 1 itu mati gitu ya, dan yang lainnya nyala. Nah seperti itu. Jadi kalau kita salah satu aja nah nyala. Kalau dua-duanya ke negatif, dia tetap bakal nyala. Nah seperti itu ya untuk gerbang logika NAND. Oke. Nah terus banyak praktek untuk gerbang logika ini ya. Nggak hanya seperti ini, kadang juga banyak dirangkai-rangkai lagi. Misal di sini saya rangkai ya. Misal di sini saya kasih satu lagi untuk input NOR. Terus saya tambahkan slide switch. Nah seperti ini. Oke, yang satu saya hubungkan ke CC. Nah, ke VCC. Terus satu lagi ke ground. Nah terus satu lagi ke sini.
Nah, kita udah memiliki 2 input lagi dari 3 input awal ke 2 input akhir. Nah, kita ke gerbang logika N misal. Nah, di N ini nggak bisa diduplikat sih, jadi agak lama. Nah, kita tambahkan LED dulu di sini misal. Nah, seperti ini. Oke, ini. Nah, untuk mengetahui nilainya nanti ya. Nah, oke. Nah, ini gabungan gerbang namanya teman-teman. Gabungan gerbang logika. Nah, ini ke negatif. Nah, oke. Terus ini untuk input yang dari gerbang N itu kita ngambil dari sini. Dari gerbang NAND ya. Satu dan satu lagi dari gerbang OR. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gerbang ini gerbang OR kita hanya dapat satu input aja nih. Nah, satu input. Nah, terus kita ke LED ini, tambah lagi LED. Nah, kita ke LED. Kemudian kita ke ground ya, satu lagi. Nah, terus ini kita ke satu lagi ke mana nih? Ke ini aja, langsung ke push button aja. Nah, ke push button. Oke. Kita kasih ini satu PCC ya. Seperti biasa. Satu PCC. Nah, sorry. Nah, satu PCC, satu lagi negatif. Nah, kemudian untuk inputnya kita ke ini. Nah, untuk kita tambahin LED untuk output yang terakhir. Nah, kita hubungkan output yang terakhir ke LED dan ke ground satu lagi. Oke, seperti ini untuk rangkaian gerbang gabungan dari beberapa gerbang logika ya. Nah, kita play. Nah, itu dia outputnya nyala tuh ya. Kenapa? Yang terakhir nyala karena dia langsung dapat tegangan PCC nih. Slide-nya ke kiri tuh ya. Jadi kalau gerbang OR kan kalau salah satunya dapat angka 1 atau PCC ya, maka dia akan bernilai benar, true 1 ya. Nah, yang lain kenapa nggak pada nyala? Karena kita runtut dari masalahnya. Nah, NAND ini dia dapat tegangan positif dua-duanya, yang dari mana dia tidak akan bisa menyalakan LED. Dia harus salah satu inputnya itu harus bernilai negatif gitu ya, karena dia pembalik ya. Pembalik. Nah, kita coba salah satunya. Nah, dia menyala tuh. Kalau dua-duanya ya dia tetap menyala. Nah, ini nggak nyala LED-nya karena dia mendapatkan tegangan positif. Nah, untuk node ini kan pembalik, kalau positif dibalik jadi negatif, jadi nggak dapat. Kalau kita kasih tegangan negatif, nah dia baru nyala. Dan di sini juga nyala tuh ya. Karena gerbang N kita ngambil dari node ya, terus dari NAND. Dua-duanya harus menyala. Kalau salah satunya nggak menyala, nah dia nggak menyala. Misal ini, nah dua-duanya, nah kita matiin, nah nggak nyala tuh ya salah satu inputnya. Nah kalau ini kita kasih tegangan negatif, nah karena ininya nggak nyala, jadi dia mati, ya. Nah negatif.
Nah, dia mati. Nah, terus kalau misalnya ininya nyala, berarti dia harus nyala semua nih. Misal ini kita nyala, misal salah satunya, nah itu nyala semua. Ini nyala semua. Dan ini kalau diinputkan tegangan positif gak nyala. Nah, ini misal kita mati. Nah, itu mati dia tetap nyala karena dia dapat dari yang switch ini. Nah, ini misal mati, ini kita nyalain, nah dia nggak nyala karena harus dapat dari sini juga. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk gerbang logika ini seperti itu ya cara kerjanya. Jadi untuk berpikir logik awal kita dalam memprogram. Jadi bagaimana program itu, misal kita ingin menyalakan LED, nah dari program ini dari gerbang logika ini kita bisa berpikir. Jadi kalau inputnya A-nya 1, B-nya 1, nah kalau gerbang logikanya NAND gitu, maka dia akan pembalik gitu ya. Nah, kalau misalnya AND itu dia sebagai pengalih gitu ya, OR sebagai ditambah gitu ya. Nah, NOR sebagai pembalik gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk prinsip kerjanya. Di sini nggak ada gerbang NOR ya. Kalau NOR di sini cuman ada ini ya, dibalik. Jadi dibalik dari gerbang OR tuh. Jadi kalau gerbang OR dia inputnya harus ada bernilai 1 gitu ya. Nah, kalau NOR dibalik kan dia ya. Jadi inputnya harus keduanya bernilai 0. Nah, seperti itu. Nah, kapan gerbang logika digunakan? Gerbang logika itu digunakan dalam kasus Arduino itu saat kita berlogik dengan if atau untuk gerbang logika if gitu ya. Maksudnya logika if itu banyak memakai, misal kalian ingin menyalakan sebuah LED dengan push button. Nah, buttonnya ada banyak gitu ya. Nah, itu pakai AND, OR, NOT atau apapun itu ya. Nah, oke, di sini untuk gerbang logika seperti itu ya. Kita langsung aja praktek ke Arduino-nya ya. Jadi sini kita akan praktek juga ke Arduino-nya. Oke. Nah, untuk ini IC-nya sendiri kita cari dulu ya sebelum kita masuk ke praktek Arduino-nya. Nah, misal IC gerbang logika. Kita lihat gambar aja. Nah, ini kalau kalian mau beli IC-nya ada nih ya. Nih 74 LS08 itu untuk gerbang N ya. Nih ada simbolnya seperti ini nih, N. Nah, untuk NOR ini ada nih ya. Ini IC apa nih? Nah, ini nih lengkap nih ya. Ini untuk N kalian bisa beli yang 7408 ya. Nah, ini coba kita cari IC 7408. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kalau kalian mau belajar ya. Dulu saya belajar tuh pakai IC sih. Nah, ini 7408. Ini kalau kalian mau beli yang OR ya 7432. Ini kalau yang kalian beli yang NOT 7404 gitu ya. Nah, NAND 7400 ya. NOR 7402. XOR 7486. Ini jarang digunakan sih ya untuk XOR dan XNOR ini ya. Jarang digunakan sekali ya. Jadi saya nggak mempelajarinya ya. Nah, untuk IC-nya sendiri nanti bentuknya itu bukan cuma satu input aja ya. Jadi seperti ini nih misal. Nah, ya salah satu contohnya IC 74 LS08 ya. Nah, itu dia ada 2 input ya, 1 output. Nah, itu IC-nya itu terdiri dari beberapa gerbang logika ya. Jadi ada PCC, ada ground, itu biasanya 5 volt ya. Nah, terus ada 2 input dan 1 output. Nih, kalian bisa lihat diagram dari IC-nya gitu ya. Nah, terus dari IC itu bukan cuma terdapat satu gerbang N aja, ada banyak. Nah, seperti itu. Jadi satu jenis IC itu terdapat beberapa gerbang yang sama gitu ya. Misal N, nah ada 4 buah gerbang N seperti itu ya. Untuk OR juga sama tuh seperti itu.
Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa kombinasikan kalau kalian belajar gerbang AND dengan gerbang OR ya, dengan gerbang NOT ya. NOT lebih banyak lagi, ini ada 6 karena dia hanya input dan output aja. Seperti itu. Nah, ada banyak tuh ya pilihannya. Nah, oke, setelah kita paham untuk gerbang logika, sekarang kita akan mengasah logika berpikir kita ya dengan program Arduino. Oke, di sini pertama kita akan rangkai terlebih dahulu ya. Nah, kita akan rangkai terlebih dahulu untuk rangkaiannya di breadboard ya. Nah, untuk itu kan saya udah minta persiapkan ya teman-teman, kalau mau praktek juga, kalau mau lihat aja ya nggak masalah. Nah, oke, di sini langsung aja kita rangkai ya. Nah, kita rangkai sini. Oke. Nah, untuk teman-teman kalau push buttonnya mau dikasih pull up resistor, bisa ya pakai resistor 10K. Tapi di sini saya nggak pakai ya, karena saya mau pakai pull up dari Arduino-nya aja, ada dia pull up-nya ya. Nah, di sini ini oke, 2 buah button ya. Jadi nanti prakteknya kan ada 2 input tuh. Nah. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian LED-nya ya. Nah, positifnya saya akan masukkan ke pin Arduino, negatifnya saya beri ground ya, atau tegangan negatif. Seperti ini. Nah, yang biru juga. Nah, seperti ini, satu lagi seperti ini. Nah, oke, terus kita butuh kabel jumper ya. Ambil aja seperlunya. Oke. Nah, ini negatif atau ground saya hubungkan ke sini ya, ke ini. Nah, untuk yang nggak tahu breadboard itu nih, saya sekalian jelasin aja. Nah, untuk breadboard itu pinnya itu nah, untuk breadboard itu pinnya itu nih yang 2 ini segaris ya. Jadi satu garis ke sono, nih satu garis lagi ke sono, kan ada 2 tuh ya, ada 2. Nah, jadi satu ngegaris ke sono, satu lagi ngegaris ke sono, sama ya. Jadi ini sejalur nih, lubang pertama sejalur nih ya. Nah, lubang kedua juga sejalur tuh ya. Nah, kalau yang ini dia sejalurnya begini, ke bawah tuh ya, ke bawah. Nah, ini dipisah kan ya. Jadi ini dia sejalur nih ya, sejalur. Nah, ini juga bawahnya sama, satu ginian, satu jalur nih ya, 1 2. Nah, seperti itu. Nah, sama ya. Nah, yang bawah juga sama tuh. Jadi segaris ini nyambung, segaris ini nyambung. Nah, seperti itu. Jadi ini saya letakkan di sini ya, negatif. Nah, terus button juga perlu negatif ya, karena kita pakai input pull up. Nah, kayak negatif. Nah, terus ini nggak masalah ya warnanya, kalian mau pakai hijau ke biru ke terserah kalian, kuning kah, asal kalian bisa bedain ya positif dan negatif ya, kalau tegangan itu bermuatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian salah satunya ke pin Arduino ya. Nah, ini kalau kalian mau pakai resistor boleh ya. Nah, resistor 220 ya. Nah, ini harus terpisah ya jalurnya. Nah, saya pakai yang ke seberangnya aja tuh nih, di sini ya. Nah, terus ini juga resistor.
Nah, ke seberangnya juga, asal jangan sama ke pin itunya itu ya, pin ini. Nah, ini oke, kemudian kita ambil lagi kabel jumper. Oke, untuk LED saya menghubungkan ke pin 2 dan 3 ya. Untuk LED biru ke pin 2 di sini ya. Kemudian untuk LED merah saya menghubungkan ke pin 3 ya. Nah, kemudian untuk baterainya ke pin 4 dan 5. Nah, untuk button yang hijau ya, button hijau. Nah, atau button 1. Nah, itu saya menghubungkan ke pin 4 ya di sini. 4. Nah, terus yang satu lagi ke pin 5. Oke, satu lagi ke pin 5. Nah, kalian jangan bingung ya kalau ngerangkai begini. Ya emang agak puyeng, cuman kalian harus paham. Nah, kalau nggak paham ya nggak bisa-bisa kalian ya. Makanya saya beri rangkaian sebenarnya mudah dipahami sih, rangkaian pakai Pristing, jadi kalian tinggal ngikutin aja sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan kalian itu bingung ya. Jangan bingung teman-teman ya. Pelajari pelan-pelan, nanti juga mengerti sendiri ya pada akhirnya gitu ya. Nah, oke, ini udah saya rangkai ya. Nah, oke, ini udah saya rangkai ya. Nah, udah jadi seperti ini. Udah, kita langsung masuk ke program Arduino-nya. Nah, oke, udah seperti ini. Langsung aja kita masuk ke program Arduino-nya. Nah, ini kita rapin dulu. Ini pastinya kalian perlu kabel data sih. Nah, kabel data ya pakai Arduino yang micro USB ya. Kalau pakai kalian pakai yang Type C atau yang mini USB juga bisa ya. Tinggal sesuaikan aja kabelnya. Nah, hubungkan. Nah, udah, tinggal colok ke komputer. Gak apa-apa, langsung colok, nanti kita programnya. Nah, ini langsung nyala. Mungkin sebelumnya ada program lain ya di ininya, di Arduino-nya. Nah, kita langsung aja ke komputer untuk memprogramnya. Nah, di sini kita buka Arduino. Nah, ini close dulu deh. Nah, terus sorry, ini ini program ini nih, program LED variasi ya. Nanti saya akan buat videonya nih ya. Nah, mantep nih. Udah tinggal dikit lagi jadi sih ya. Nah, kalau sebelumnya kan ganti warna, ini ya ganti warna doang. Ini ada animasinya nih. Nanti dikontrol via HP juga ya, lewat Bluetooth. Ada sih saya ini buat story-nya ya, ada di short saya. Lihat aja kalau ini. Nah, oke, kita langsung masuk ke programnya aja. Nah, di programnya kita buat ya. Pertama biasanya saya buat ini dulu sih. Program awal tuh harus ada identitas ya. Baik. Nah, walaupun ya bisa dihapus ya sama orang, cuman setidaknya kita udah ngasih dulu ya. Alim Mulyadi. Ini kalian aja cara membuat program yang baik dan benar gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang programnya. Sekarang kita hanya belajar gerbang logika aja ya. Jadi kita mau simulasikan bagaimana gerbang logika itu bekerja pada Arduino gitu. Nah, Ali Mulyadi. Nah, biasanya terus tanggal. Nah,
Itu tanggal berapa nih sekarang? Itu ada tuh 13. Oke, bulan 7. Nah, 2023. Nah, terus programnya biasanya program. Nah, untuk identitas aja ya. Nah, ini huruf besar. Nah, ini slash ini dia tidak akan dijalankan di program ya. Jadi kalau kalian tanda slash ini tidak akan dijalankan di program. Jadi hanya sebagai catatan aja. Nah, itu tangga program tes gerbang logika. Nah, seperti itu. Oke, langsung di sini kita langsung ngisi buat variabel aja ya. Buat variabel bisa pakai define, bisa pakai integer, bisa pakai byte, bisa pakai apa aja sih ya, terserah kalian. Bisa pakai integer aja, integer LED 1. LED 1 itu yang warna biru ya, saya buat LED 1. Nah, itu di pin berapa? Teman-teman colokin. Tadi saya di pin 2 ya. Nah, jangan lupa titik koma ya di belakangnya seperti itu, atau apa ya sebutannya? Lupa ya. Semikolon ya kalau nggak salah. Semikolon. Nah, jadi titik koma seperti ini nih. Nah, jangan lupa, kalau lupa nanti dia programnya nggak mau ya. Nah, semikolon atau titik koma. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita buat LED 2. Jangan bingung ya, nanti saya akan jelaskan sih untuk variabel ini, untuk integer, untuk byte, untuk long dan lain-lain gitu ya. Jadi kita praktek gerbang logika aja. Jadi saya nggak jelasin secara detail. Ikutin aja kalau kalian mau ngikutin. Nah, LED 2 LED 2. Nah, itu yang merah ya di pin 3. Nah, oke, titik koma. Nah, terus button integer, button BTN aja saya singkat ya. Button 1 di pin 4. Itu yang hijau ya, button yang hijau. Nah, jangan lupa titik koma, terus integer. Button 2 ya, itu yang biru ya. Nah, sama dengan nah di pin 5. Oke, titik koma. Titik koma. Nah, udah seperti ini. Terus langsung kita ke void setup ya. Nah, di void setup kita buat langsung aja inisialisasi ya pin mode untuk mengidentifikasi atau mengenali pinnya gitu ya, sebagai input atau output gitu ya. Nah, untuk LED 1 itu sebagai output ya. Nah, terus ini titik koma nih, jangan lupa. Nah, bisa di copy aja, tapi kalau kalian yang masih belajar ketik ulang aja ya, biar kalian ingat gitu ya, atau terbiasa. Karena saya udah terbiasa ya. Jadi saya copy paste aja ya. Nah, terus untuk button 1 itu sebagai input pull up ya. Input pull up, makanya kita hubungkan ke ground tadi. Kalau kalian nggak pakai input pull up, kalian bisa kasih resistor ke PCC atau ke ground ya, kalau mau input pull down. Nah, terserah kalian. Nah, ini kita pakai input huruf besar semua ya, input pull up. Nah, seperti itu. Ini untuk output juga huruf besar semua. Nah, kemudian kita copy aja untuk button 2 sama. Nah, button 2. Nah, input pull up. Nah, sekarang kita akan bermain gerbang logikanya di void loop ya, untuk mengetahui gerbang logika itu bekerja. Nah, untuk gerbang logika itu berterkaitan dengan ini ya, dengan logika if ya, ataupun logika lainnya gitu ya. Nah, jadi yang berterkaitan dengan logika ya masuknya ke gerbang logika gitu. Nah, misal kita gunakan if itu di sini kita buat dulu udah ini yang variabel ya, untuk menampung
nilai digital read-nya dari buttonnya. Jadi supaya nanti kita nggak usah panggil-panggil terus digital read kepanjangan ya. Jadi kita buat aja misal integer ya, itu variabel switch sw1 ya, artinya menampung nilai dari button 1 ya, sw1. Itu dari digital read digital read. Nah, itu dari button 1 ya, button 1. Nah, seperti itu. Terus satu lagi kita buat sw2. Nah, sw2 itu dari button 2. Nah, terus kita buat if di sini. Nah, if ya. Misal kita buat gerbang n dulu ya, n misal ya. Sini jadi kita panggil langsung aja sw1 sama dengan low ya. Artinya ditekan ya, low ini artinya ditekan karena kita pakai input pull up. Nah, jadinya dia low bernilainya kalau ditekan gitu ya. Nah, dan ini bisa pakai n ya. Nah, ini fungsi dari gerbang logika yang saya jelaskan. Nah, n sini nih ya. Atau bisa pakai simbol. Nah, begini, 2 kali simbol dan 2 kali. Itu artinya n ya. Nah, nanti untuk simbol juga saya akan bahas ya di video lainnya karena waktunya nggak bakal cukup ya. Karena pembahasannya sangat luas untuk hari ini. Nah, kita pakai yang lazim aja n karena kita sedang belajar gerbang n. Nanti untuk simbol nantilah di lain waktu ya. Nah, n sw2 sama dengan low. Low ini huruf besar juga ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Dia akan menyalakan LED merah. Nah, LED merah itu di pin LED 2. Kita buat digital right ya. Kurang ilmu lu nih saya kan. Nah, digital right itu LED 2 itu high. Nah, seperti itu. Kita kasih else digital right LED 2 itu low atau mati ya. Low. Nah, low. Nah, seperti ini ya untuk programnya. Jadi nanti ketika push button 1 ditekan dan ingat ya, dan push button 2 ditekan, maka dia akan menyalakan LED. Else jika tidak kondisi kedua ini terpenuhi ya, maka dia akan mematikan LED ya. Jadi N itu kan harus bernilai 1 dua-duanya. Jadi ini kalau ditekan bernilai 1. Nah, ini kalau ditekan bernilai 1. Nah, jadi dua-duanya harus ditekan karena gerbang yang kita pakai itu N gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita upload untuk programnya. Oh iya, di sini saya buat matiin LED-nya terlebih dahulu ya, dua-duanya. Karena kadang dia menyala sendiri ya kalau ini. Nah, kalau di ESP sih nyala sendiri kadang kalau nggak dikasihin. Nah, LED 1 low, LED 2 low. Nah, oke, udah kita upload. Kita pilih tools. Di sini saya pakai Arduino Nano. Arduino Nano. Nah, COM-nya COM 7. Ya udah upload langsung. Nggak usah di-save dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, masih upload. Oke, lama.
kayaknya gagal ya. Oke, siap upload. Gagal, kalau lama begini gagal teman-teman ya. Cabut aja dulu, kan kurang pas ya posisinya. Oke, kita colok lagi di port lain ya. Nah, kita buka serial dulu. COM7 not available. Oke, ganti port ya. Nah, COM6. Oke, ini udah bener. Kita upload lagi. Jangan save dulu. Oke, kita tunggu. Kayaknya Arduino nya masalah ya. Masalah nih, harus di burn ulang. Ini kalau yang tanya ini nggak bisa diupload tuh ya, saya juga nggak bisa diupload tuh, jadi harus diupload ulang di ini nih. Nah, kita coba lagi. Kalau masih nggak bisa juga, kita burn ulang. Ntar saya ajarin juga dah nih sekalian nih ya. Nah, itu nggak bisa tuh, RxTX nya nggak ngerespon. Nah, itu caranya teman-teman cukup cabut. Nggak usah cabut sih, langsung aja nih. Ada namanya ini nih, udah saya jelasin ya kemarin kalau nggak salah. Ini AVR. Nah, seperti ini. Dia namanya itu ini nih apa, USB ASP ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal teman-teman colokkan aja, pasin pinnya. SCC itu sebelah kanan bawah ya. Kalian colok seperti ini. Oke, nah ini tinggal dicolokkan ke ini aja, ke komputer. Nah, udah tinggal burn nih. Pilih tools, pilih burn bootloader. Error masih. Cabut. Colok lagi. Oke. Nah, burn. Oke, masih gagal. Kita coba. Terus burn. Nah, itu burning ya. Nah, down. Udah bener nih, Arduino kita udah bener lagi. Itu ya, kalau kalian susah upload, kadang Arduino semakin banyak kita program ya, udah semakin melemah ya. Nah, itu jadi susah diupload. Nah, caranya burn ulang aja. Kalau kalian tinggal kalian beli aja itunya tuh, USB ASP murah. Nah, itu colok ke USB ya. Yang tadi udah tinggal begitu aja, tinggal burn aja, udah beres. Nah, pilih tools, portnya kita pilih COM7. Nah, kita buka serial dulu. Nah, udah bisa tuh dibuka serial. Tadi nggak bisa ya, akses denied. Nah, dia kayaknya programnya crash ya di dalam, jadi saat diupload kuntrok gitunya. Nah, ini kita upload. Nah, harusnya sih bisa ya. Nah, itu dulu uploading cepet ya. Nah, itu ya caranya ya. Nanti saya buat source aja tuh bagian itu ya. Jadi kalau kalian yang mengalami susah untuk upload ya. Nah, kalau biasanya itu terjadi pada Arduino yang masih baru ya. Arduino masih baru itu belum ada bootloader biasanya. Banyakan seperti itu. Jadi di burn dulu bootloadernya. Jadi kalian beli aja USB ASP namanya. Dan converter ke 3 pin ya. Nah, udah. Ini kita langsung bahas lagi ya. Ini kelamaan videonya. Nah, nih saat saya tekan salah satu tombol, nah itu dia nggak nyala tuh. Tadi yang kita mau nyalakan itu LED 2 atau merah ini nih. Nah, ini saya tekan tuh nggak mau nyala. Tapi kalau dua-duanya kita tekan, dia baru nyala tuh. Nah, itu nyala. Ini kayaknya kurang terang ya. Nah, coba dua-duanya. Kurang terhubung kayaknya. Nah, oke. Ini agak-agak kendor ya ininya, USB-nya. Nah, kita tekan.
Ini langsung aja lah, saya nggak pakai resistor deh ya. Kayaknya kurang terang kalau pakai resistor. Ininya agak kendor ya USB-nya. Oke. Nah, ini saya tekan. Nah, ini ada yang salah nih kayaknya. Apa nih yang salah? Harusnya nyala ya. Ya. Bentar. Coba saya upload ulang. Nah, udah. Ini kabelnya kali ya. Nah, saya juga kadang nemuin masalah seperti ini ya. Saat praktek. Nah, kendor. Oke. Bentar. Tadi mau ya. Coba kita ini dulu nih. Kita slash dulu programnya. Saya mau tes ininya dulu. LED-nya dulu, apakah dia menyala atau tidak ya? Kalau nggak menyala berarti kabelnya nggak bagus ya. Coba. Upload. Tuh kan nggak menyala berarti nggak bagus. Kayaknya udah rusak kali LED-nya. Ya saya cari yang baru. Nah, begitu ya teman-teman untuk kalau misalnya kalian susahan upload ya, cari dulu masalahnya. Jadi cari dulu masalahnya. Nah, kalau masalahnya udah ketemu, kalian lanjut ke prakteknya. Ini USB-nya kendor ya teman-teman. Ya udah bisa. Saya nggak pakai resistor aja deh. LED yang saya punya ini kayaknya butuh tegangan gede. Apa maksudnya harus besar ya, butuh tegangan besar. Nah, saya nggak pakai ini aja. Nah, udah kita slash dulu lagi. Nah, kita hilangin slashnya. Nah, kita upload. Nah, udah tuh. Nah, di sini saat saya tekan, nih ya. Saat saya tekan salah satu aja nih. Nah, itu nggak mau nyala. Tapi kalau saya tekan dua-duanya, nah dia baru nyala tuh merah tuh. Ya. Nah, kalau saya lepas satu, nah mati. Nah, karena dia berdasarkan gerbang logika N ya. Nah, jadi dua-duanya itu harus dipencet. Nah, nyala. Nah, kalau salah satu dilepas mati. Nyala. Nah, itu kalau ditekan dua-duanya. Kalau diangkat dua-duanya mati. Nah, kalau ditekan satu nggak nyala. Dua-duanya baru nyala. Nah, seperti itu ya. Itu gerbang N. Terus di sini kita ke gerbang OR ya. OR sama aja. Ini kita tambahin else if aja. Else if ya. Nah, else if apa di sini? Sama. Inputnya itu dari push button ya. Kita buat dari push button 1 dan 2. Nah, terus ininya ganti nih, N jadi OR. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya, perbedaan antara yang N dan juga yang OR langsung sekalian di satu rangkaian ini gitu ya. Nah, nanti dia akan bekerja bersamaan. Nah, ini langsung digital red. Nah, itu dia LED 1 yang saya mau nyalain atau yang biru. Nah, else-nya saya tambahin juga untuk LED 1 biar mati. Nah, LED 1 low. Jadi kalau misalnya dua-dua ini nggak ada
ini inputan, maka yang akan dijalankan itu else gitu ya. Karena dia akan memilih. Kalau yang ini dia yang jalanin ini, kalau yang ini or dia akan ngejalanin ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita upload ya, belum diupload tadi. Nah, kita upload. Nah, oke. Nah, seperti itu udah nih ya. Nah, saat saya tekan 1, nah pasti yang nyala biru harusnya. Nah, oke. Enggak mau dia. Nah, mungkin biru juga masalah. Nah, tuh mau. Jadi kalau ini biasanya kabelnya kendor ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian marah-marah misal, "Bang, programnya nggak bekerja, padahal udah down uploading ini." Ya cek dulu ya rangkaiannya, kadang saya juga begitu, baru bekerja nih saya geser dikit aja nggak nyala nih dia. Set. Tuh saya geser tuh, nah, nggak nyala kan. Oke. Ya pastikan kabelnya bagus ya. Kalau kabelnya udah dipastikan bagus, ya berarti ada yang salah gitu ya, ada yang salah pada coding. Kalau udah dipastikan rangkaian bagus ya. Kalau kalian mau lebih pasti itu disolder teman-teman ya. Jadi bikinin PCB aja. Nah, itu udah pasti paten. Kalau jalurnya benar gitu ya. Nah, tapi kalau pakai kabel begini ada kemungkinan crash pada rangkaian gitu ya. Nah, ini saat saya tekan 1, nah dia menyala tuh yang biru ya, karena dia OR. Nah, kalau dua-duanya, nah itu yang merah juga nyala tuh. Nah, karena N. Kalau saya lepas yang 1, nah dia masih berada di posisi N ya. Nah, kalau lepas dua-duanya dia baru mati karena dia berada di posisi N sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau salah satu doang, nah itu biru yang nyala tuh ya. Tapi kalau misalnya saya tekan dua-duanya, nah itu kedua-duanya nyala. Nah, ini kendor nih. Kendor. Nah, itu nyala dua-duanya. Kalau saya tekan dua-duanya, karena OR itu berfungsi jika salah satu aja yang ditekan. Nah, seperti ini tuh salah satu saya tekan tuh, maka biru aja yang nyala. Nah, tapi kalau dua-duanya ditekan, nah merah nyala, biru pun nyala. Nah, tapi kalau saya lepas, itu harusnya dia ke posisi else if ya. Harusnya ya. Mungkin ada yang salah. Oh, dia nggak bisa ke posisi else teman-teman. Nih ke posisi else yang ini ya. Nah, saya perbaiki dulu ya program. Nah, jadi kalau kalian menganalisa programnya, nah kenapa kalau saya tekan dua-duanya seperti ini, terus saya lepas salah satunya, nah LED merah kenapa masih nyala? Karena dia masih berada di fungsi ini teman-teman. Nah, dia nggak bisa ke else ini untuk mematikan LED satunya ya gitu ya. Jadi caranya kita pisah seperti ini. Nah, kita tambahin else di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini hanya LED 2 aja yang dimatikan. Nah, terus ini jangan kita pakai else if, tapi kita pakai if juga. Nah, terus ini else-nya untuk mematikan LED 1 aja. Nah, seperti itu. Udah beres, nggak ada error lagi. Nah, maksudnya nggak ada bug lagi. Kadang bug terjadi ketika logik kita kurang berpikir gitu ya. Jadi kalau begini, nah itu pasti apa yang kita mau itu pasti bisa dilakukan oleh microcontrollernya gitu ya kalau programnya benar. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, ini saya tekan 1, tuh biru nyala. Saya tekan 1 lagi nyala. Nah, kalau dua-duanya nyala tuh. Baik yang merah dan biru. Kalau saya lepas 1, nah yang merah mati. Tadi kan nggak mati kalau saya dari 2 begini terus saya lepas 1, yang merah kan nggak mati karena dia nggak bisa ke logic else-nya. Kalau begini dia akan memilih antara if atau else gitu ya. Nah, itu termasuk dalam logic juga ya. Nah, logic juga. Nah, gerbang logic itu berkaitan dengan logic nantinya gitu. Jadi kalau kalian belajar logic, pemahaman awal logic gitu ya. Nah, itu nanti berterusan gitu ya. Untuk program-program lain banyak menggunakan logic if, else, then ya.
dan lain-lain will ya, itu berterkaitan dengan logik gitu ya. Nah seperti itu, jadi kita mempelajari untuk gerbang logika ini untuk membuka pikiran kalian kepada logik-logik yang ada gitu ya. Nah terus kalau not gimana not? Nah ini kita slash dulu ya. Kalau kalian mau slash semua tinggal kalian blok terus ctrl slash garis miring gitu ya. Nah itu. Nah kalau not bisa langsung ini kita copy aja nih. Nih ya misal ctrl slash. Nah dia karena ada cuma satu input ya, ini bisa kalau not dia simbolnya ini ya apa tanda seru ya, atau bisa juga kalau ini not. Oh iya not bisa nih, kita kasih aja ini seperti ini, coba bisa nggak ya, saya juga baru nyoba. Nah misal saya mau yang LED 1 biru karena switch-nya switch 1 juga hijau. Nah oke, coba kita upload. Artinya not kalau misalnya dia nggak ditekan ya, maka dia akan menyala tuh. Nah kan kebalikannya ya, kalau nggak ditekan dia akan menyala tuh birunya, tapi kalau ditekan dia harusnya mati. Nah tuh, mau kan? Nah ini jadi saya baru nyoba. Nah bisa penulisannya seperti ini not ya, not langsung, atau bisa seperti ini teman-teman ya, kalau kalian mau ini. Nah misal ini hapus, nah itu bisa kalian kasih ini nih di sama dengannya itu tanda seru gini nih. Nah tidak sama dengan low gitu ya, artinya sama sih not ya, pembalik. Nah itu sama aja tuh. Nah kalau saat kalian tekan mati. Nah ya seperti dia, sama aja. Nah terus kalau di sini nen nggak bisa ya teman-teman, nen dipakaikan di hari ini kayaknya. Nah itu nggak ada, kita pakai huruf besar. Nah nggak bisa, nen nggak bisa ya. Nah pokoknya itu tadi and or not ya, not seperti ini bisa, atau not yang seperti tadi bisa, atau bisa juga seperti ini sama dengan ya. Kalau if itu harus sama dengan. Nanti kita pelajarin juga untuk simbol-simbol itu ya. Nah bisa juga notnya di sebelum low nih seperti ini, jadi sama dengan tidak low gitu ya. Nah bisa juga seperti ini. Nah kita upload. Nah itu sama aja tuh. Jadi ada banyak cara ya. Jadi kalau kata orang mah ada banyak cara menuju ke Roma. Jadi cara bagaimanapun, perintah bagaimanapun, asal tujuannya sama, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Serah kalian, enaknya kalian aja gitu ya. Karena ada banyak sekali cara untuk menentukan suatu program ya, nilai suatu program. Mungkin caranya berbeda tapi tujuannya sama. Nah, seperti itu. Jadi kita udah bisa tadi membuat N ya. Jadi kalau dipencet dua-duanya dia bakal menyala ya. Nah kalau dipencet salah satu gerbang OR yang menyala gitu ya, atau LED yang menyala LED biru aja. Nah kalau not seperti ini dia pembalik, kalau nggak ditekan dia nyala, kalau ditekan dia mati. Nah seperti itu ya. Ya jadi kita tadi udah belajar and, or, not, dan juga nen ya. Harap dan juga nor. Harap diingat-ingat untuk pelajaran gerbang logika ini ya. Jadi nantinya kalian bisa berlogika ya sesuai dengan keinginan kalian. Karena kalau dasar logika kalian belum kebentuk ya, kalian kalau ditemukan masalah pada program itu nggak bisa memperbaikinya ya. Tapi kalau logika kalian berjalan, nanti ketika kalian menemukan masalah pada program, nah itu kalian bisa memperbaiki sendiri gitu ya pada programnya. Seperti tadi saya bermasalah pada ketika saya tekan dua-duanya ya, terus saya angkat satu, nah kenapa lampu LED merah masih menyala? Nah itu dipertanyakan teman-teman. Kalau misalnya
logik yang kita inginkan itu harusnya lampu merah mati dong. Kalau kita mau harusnya salah satu tekan hanya LED biru aja yang nyala. Nah itu bisa diperbaiki kalau logika kalian berjalan. Oh tinggal ditambahin seperti ini, seperti ini. Nah seperti itu ya untuk logika dasar ya, gerbang logik. Jadi untuk membuka pemikiran kalian tentang berpikir logika gitu ya. Nah menjalankan logika kalian. Nah kalian bisa asah-asah terus ya keterampilan berlogika di program ini dengan banyak latihan ya. Karena nggak gampang gitu ya, saya juga tahu, saya juga ngalamin belajar nggak gampang sampai ke titik ini ya. Jadi kalian terus berusaha sampai kalian mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, mungkin demikian pembahasan saya tentang gerbang logika kali ini ya. Cukup panjang videonya. Mungkin semoga kalian paham ya. Jadi tadi kita belajar gerbang logika, ada juga tadi sulit upload gitu ya, bisa pakai USB ASP, kalian burn dulu ya, seperti itu. Banyak juga yang bertanya seperti itu ya, nggak bisa diupload programnya. Nah tadi errornya seperti yang tadi tuh ya, yang ada sinkron gitu. Nah itu udah pasti error pada Arduino-nya dengan cara bisa di burn pakai USB ASP, atau bisa juga pakai Arduino ISP. Jadi kalau kalian punya 2 Arduino, satu kalian jadikan ISP, satu lagi bisa kalian buat ini ya, apa yang rusak itu bisa kalian program dengan Arduino yang kedua. Nah seperti itu. Oke, mungkin nanti saya jelaskan caranya yang lebih ini lah. Tadi mah saya hanya menyontohkan aja. Oke, mungkin demikian penjelasan saya mengenai gerbang logika. Semoga mudah dipahami dan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.